Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, nama saya Waspi Kordowi. Izin merecord learning journal terkait etika publik. Untuk pengertian etika publik sendiri yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruknya, benar salah, kemudian tindakan yang mengarahkan kita kepada kebijakan publik agar bertanggung jawab. Kemudian fokus etika publik itu yaitu pelayanan publik, sisi dimensi refleks yang berkualitas dan relevan, kemudian modalitas etika yang menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Kemudian terkait pengertian kode etik sendiri itu adalah rumusan eksplisit terkait kaidah-kaidah norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai negeri sipil di dalam organisasi publik. Kode etik itu sebenarnya kesepakatan atau konsensus dari sebuah kelompok sosial, dan pada umumnya itu untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Kemudian terkait kode etik organisasi pemerintah RI yang menyebutkan bahwa PNS itu warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. PNS itu sebagai unsur aparat negara, abdi negara. Kemudian PNS juga menjunjung tinggi kehormatan negara, dan PNS juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sedangkan kode etik aparatur sipil negara yang berdasarkan Undang-Undang ASN, yang pertama itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah diagram terkait dimensi etika publik. Yang pertama itu tujuan, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, kemudian modalitas yang terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas, kemudian tindakan itu kaitannya dengan integritas publik. Kemudian terkait tuntunan etika publik dan kompetensi, itu diagramnya terdiri dari kompetensi teknik, kompetensi etika, dan kompetensi leadership atau kepemimpinan. Untuk teknis sendiri itu pengetahuannya terhadap hukum, manajemen program, manajemen strategis, dan manajemen sumber daya. Sementara itu kompetensi etika itu terkait dengan manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, dan moralitas pribadi. Kemudian terkait kompetensi kepemimpinan itu penilaian dan penetapan tujuan oleh seorang pemimpin, kemudian keterampilan manajemen, gaya manajemen, dan kepemimpinan politik atau negosiasi. Kemudian terkait tantangan dalam mewujudkan etika publik itu yang pertama itu adanya korupsi, pejabat publik yang dilema etika, kemudian integrasi nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan, kemudian itu logika pasar yang berpengaruh terhadap pelayanan publik. Sedangkan implikasi terhadap kode etik dalam pelayanan publik, kode etik itu mencoba untuk merumuskan nilai-nilai etis luhur dalam bidang-bidang tertentu, kemudian kaitannya dengan tugas-tugas terhadap pelayanan publik. Kode etik sendiri sekedar pedoman untuk secara eksplisit yang pelaksanaannya itu dalam perilaku nyata. Demikian running jurnal saya, terima kasih.